Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini cukup istimewa karena saya akan mewawancarai adik Vladimir Johan Caviar. Beliau adalah Ketua Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Papua atau disingkat IMAPA Bali. Dan kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana pergerakan kemudian pemikiran-pemikiran kawan-kawan mahasiswa yang berasal dari Papua di Bali dan apa itu IMAPA, itu akan kita kupas di Bali Post Talk kali ini. Tentu kita berharap bahwa kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di Papua bisa memberikan kontribusi positif juga bagi Bali dan juga bagi Indonesia. Kita sapa langsung dulu Vladimir Johan Caviar. Ya. Halo Dek. Halo. Siapa panggilnya Dek Johan gitu ya? Iya, panggil aja Johan. Panggilannya. Oh, boleh. Supaya... Saya juga kalau bicara pakai masker nggak bisa suaranya keluar. Kabarnya sehat ya, baik ya? Baik, puji Tuhan. Sekarang semester berapa Dek? Semester 6. Dia semester 6. Ya. Di mana kuliahnya? Universitas Warmadewa. Dan fakultas hukum ya. Ilmu hukum. Mungkin di awal bisa bercerita tentang apa itu IMAPA. Mungkin masyarakat Bali tidak begitu mengenal ya. Iya. Silakan. Tapi saya terima kasih sekali karena kita sudah bisa diundang Bali TV. Terima kasih banyak supaya kita juga bisa memperkenalkan IMAPA. Jadi di dalam Bali ini ada juga orang Papua, yaitu kita punya organisasi kekeluargaan namanya IMAPA. Jadi IMAPA ini sudah berdiri hampir 30 tahun. Dari tahun 91 sampai sekarang ini 30 tahun. IMAPA ini adalah Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Papua Pulau Bali. Jadi disingkat IMAPA, IMAPA Bali. IMAPA Bali ini dulu sempat pakai nama IRJA, IRJA Ikatan Mahasiswa Irian Jaya, namun diganti lagi jadi IMAPA. Begitu nama Irian Jaya diganti ke Papua, kita ganti oleh senior-senior pendahulu saya diganti IMAPA, Ikatan Mahasiswa Papua. Itu sudah berusia 30 tahun. 30 tahun. Mungkin bisa diceritakan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IMAPA dan mungkin dimulai dari berapa orang sih sebenarnya ada masyarakat mahasiswa dan masyarakat Papua yang ada di Bali. Ini kan masyarakat Bali juga belum paham. Iya. Dulu mungkin kalau awal tahun dulu banyak mahasiswa Papua yang datang di sini karena menempuh studi, ada juga yang karena pekerjaan. Akhirnya muncul gagasan-gagasan ini dari senior untuk membentuk suatu ikatan kekeluargaan yang bersifat melindungi, ya, melindungi dan juga bersifat kekeluargaan. Artian dalam lingkup kecil mereka saling kalau bahasa Papuanya baku jaga di tempat rantau, baku jaga atau saling jaga gitu ya, baku jaga di Pulau Bali. Dan tujuan kita bentuk ini juga supaya berkembang di tanah rantau. Di saat satu ada masalah, problem, kita bisa saling bantu. Gitu. Itu salah satu tujuan utama kita. Oke, kalau jumlahnya berapa orang kawan-kawan? Untuk saat ini dari data kita tahun 2018 hingga 2020, saya belum tahu sebelum Covid karena masih kita lakukan pendataan. Ada yang pulang juga ya? Iya, banyak yang pulang karena Covid. Dan ada yang mungkin sudah selesai, jadi ada banyak pertukaran-pertukaran lagi, ada yang baru datang. Dari tahun 2018 itu kita sekitar 500-an orang di sini. Mahasiswa dan mahasiswa, masyarakat dan pelajar. Kita juga ada pelajar, Rata-rata pelajar itu di seluruh kabupaten dan kota ada. Di 8 kabupaten di Bali ada pelajar kita. Jumlah mereka sekitar 200-an. 200-an terbagi di setiap kabupaten. Juga mahasiswa kita juga ada 200-an di wilayah Jimbaran, wilayah Denpasar, Singaraja ada. Ya. Seluruh Bali ada ya? Berarti? Seluruh Bali ada orang Papua. Jadi ini juga terima kasih karena sudah bisa diundang supaya kita bisa silaturahmi lagi. Ya. Jadi masyarakat Bali jangan tergesa kalau misalnya di daerah lain mungkin ada di Singaraja, di Karangasem, itu memang juga ada ya? Ada. Kan di pelajar gitu ya? Pelajar, Ganesha juga ada. Dan selama ini komunikasinya cukup bagus ya? Cukup bagus. Dalam IMAPA ini kita banyak aktif dalam beberapa kegiatan yang cukup merangkul seperti perayaan Natal, ada kegiatan turnamen futsal, kegiatan ibadah bersama. Ya, kita sering bangun itu. Akhirnya teman-teman dari Singaraja, dari pelajar-pelajar di kabupaten pun ikut terlibat. Jadi situ kita boleh ada yang baru datang, ada juga yang sudah pulang. Nah, di situ kita saling kenal. Oke. Baik, sebagai masyarakat Papua katakanlah bagaimana menurut Di Johan katakanlah integrasi selama ini, sosialisasi kawan-kawan Papua dengan masyarakat Bali karena Bali ini kan kota internasional. Benar. Ya, baik-baik saja kah atau mungkin selama ini ada juga kendala-kendala friksi-friksi Siap. Saya selama hidup di Bali ini adalah tempat paling nyaman dan saya malah lebih nyaman di Bali daripada mau kembali ke Papua. Tapi saya punya beban harus kembali dan membangun Papua seperti Bali. Karena Bali ini benar-benar pulau yang diberkati. Makanya saya kenapa menempuh studi di sini
saya terima banyak berkat dari Bali yang akan saya bawa pulang untuk Papua. Kenapa saya bilang demikian? Karena masyarakat Bali, teman-teman saya di kampus, dosen-dosen saya cukup banyak yang respect, cukup banyak yang baik dengan berusaha mengenal budaya Papua, pengen tahu kamu unik ya. Itu saya benar-benar tersentuh dan kita diterima dengan sangat baik di Pulau Bali. Ya, masyarakat Bali menerima dengan sangat baik ya. Ya, itu yang benar-benar saya rasakan dan memang budaya kita hampir mirip gitu. Artinya kita sama-sama begitu banyak untuk melakukan kegiatan budaya dan Papua pun punya banyak budaya, terutama Bali. Jadi banyak hal yang sangat menguntungkan kami di sini. Ya, adakah mungkin sedikit saja ada katakanlah tanggapan dari masyarakat ya mungkin belakangan ini cukup ramai gitu ya. Oh iya. Di Papua ada KKB dan segala macam. Bagaimana adakah mungkin selama ini ketika dia lewat, wah ini KKB ya, ada nggak pernah mengalami hal seperti itu? Mungkin sempat saya, karena kebetulan saya ketua, saya sempat mendapatkan beberapa informasi terkait, ada sempat teman-teman diteror, teman-teman aliansi juga sempat diteror mereka, terus ada juga teman-teman yang sementara jalan, adik-adik sementara jalan terus dipanggil KKB, tapi saya sebagai ketua kita tetap berpikir positif, artian mungkin masyarakat awam ini perlu tahu bagaimana Papua sebenarnya, makanya dengan adanya kegiatan ini atau wawancara ini saya sangat berharap kedepannya lebih wawasan kita lebih terbuka terhadap Papua, karena orang Papua itu sebenarnya hatinya sangat baik, meskipun muka kita sangar ya, tapi hati kita sangat baik, seputih sagu, makanan khas Papua, sagu. Iya. Mungkin Anda bisa menceritakan kepada masyarakat Bali mungkin bagaimana sih sebenarnya kondisi di Papua dalam saat-saat sekarang ini, apakah semengerikan gitu, karena kan media ini sangat luar biasa ya memberitakan yang seolah-olah di sana terjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Bagaimana sebenarnya kalau ada kan masih punya keluarga? Saya baik saja kan sebenarnya di sana? Ya. Jadi sebenarnya Papua itu kalau mau dibilang baik-baik saja juga tidak, mau dibilang tidak baik-baik juga sama aja. Jadi kalau menurut saya, karena daerah tempat tinggal saya itu di Kota Sorong, jadi itu daerah kota yang cukup berkembang, cukup maju, cukup berkembang. Namun saya tidak bisa banyak berbicara tentang teman-teman saya yang di daerah gunungan, terutama di daerah konflik, seperti daerah Ndugan, daerah Lanijaya. Itu saya tidak bisa terlalu bicara banyak. Tapi yang saya tahu dan memang banyak kita ketahui bersama bahwa di sana merupakan daerah konflik, di mana banyak militer yang cukup mengganggu orang awam. Saya pun kalau ditilang polisi saja takut, apalagi orang yang pakai militer dan senjata. Kita sebagai orang awam, orang yang maksudnya pemikiran kita bukan terlalu tapi ada rasa takut tersendiri gitu yang menjadi keluh kesah kita. Itu kepedihan yang tidak bisa saya jelaskan karena saya tidak berada di posisi itu. Namun sebagai salah satu anak Papua yang hidup di Kota Sorong, kota yang cukup berkembang, saya lihat ada banyak perkembangan di Papua. Dan perkembangan ini dibutuhkan lagi SDM yang lebih baik seperti kita teman-teman Papua yang di luar. Itu saya harapkan kita bisa kembali untuk lebih membangun Papua lagi ke depannya. Tapi yang ingin disampaikan sebenarnya bahwa Papua itu luas gitu ya. Papua sangat luas. Sangat Jadi, luas. Apa yang terjadi pada suatu wilayah itu tidak mewakili. Tidak mewakili, benar, sangat tidak mewakili. Kita di Papua itu ada 255 suku dengan bahasa, dengan budaya, dengan tarian, dengan nyanyian yang berbeda. Jadi satu wilayah itu tidak bisa kita wakili. Kalau menurut adat, ada 7 wilayah adat di Papua. Itu nanti kalau mau dicari boleh. Tapi kalau dari Kota Sorong, tempat saya itu Domberai namanya. Nah, saya suku asli Biak dari wilayah Saireri, tapi lahir dan besar di Papua Barat, di Domberai. Nah, makanya saya sangat hafal dengan wilayah adat itu. Oke, dan memang itu sekali lagi bahwa apa yang terjadi di Papua selama ini diberitakan oleh media nasional, sebenarnya nggak mewakili Papua seluruhnya. Banyak masyarakat Papua sebenarnya baik-baik saja gitu ya. Wilayah mungkin wilayah kota-kota itu kita bisa lihat baik-baik saja, tapi kita tidak terlalu masuk ke Tapi dalam konteks ini mungkin adik bisa memberikan kita pemahaman juga tentang bagaimana pandangan masyarakat Papua, katakanlah kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik ini seperti apa pandangan? Saya sebagai seorang mahasiswa bisa sedikit memberi ini menurut pandangan saya terhadap, dan juga tidak bisa dapat mengatakan mewakili Papua karena ini mewakili saya pribadi sebagai mahasiswa Papua. Ya, jadi bisa saya katakan bahwa sebenarnya negara ini sudah sangat berbuat banyak bagi kami orang Papua. Tapi kami juga membutuhkan suatu kewenangan khusus bagi kami orang asli Papua untuk bisa membangun tanah kami Papua. Gitu. Artian yang masih saya lihat di Papua itu adalah marginalisasi. Misalnya
tidak semua orang Papua itu duduk di bangku DPR, tidak semua orang Papua itu jadi pengusaha, tidak semua orang Papua itu jadi orang yang punya punya peran-peran penting di dalam pemerintahan. Itu yang saya harapkan seharusnya diberikan pemerintah atau lebih besar lagi. Iya, kedepannya lebih besar lagi, supaya di saat orang Papua itu bisa membangun tanahnya sendiri di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, mereka akan merasa bangga dengan negara ini. Itu kalau menurut saya. Artinya Indonesia sebenarnya sudah banyak memberikan kontribusi yang cukup besar ya. Iya. Tapi kewenangan ke depan mungkin untuk otonomi itu lebih. Benar. Baik. Mungkin Anda bisa memberikan juga pesan, katakanlah begitu, kepada kawan-kawan atau adik-adik mahasiswa dan juga masyarakat ya, Papua, bagaimana harusnya kita bersikap ke depan, menjaga Bali, menjaga Indonesia. Silakan. Baik, kalau dari saya, Vladimir Yohan Caviar, saya ini orang Biak, ya, suku asli Biak. Mungkin harapan saya sangat besar bahwa Papua itu adalah pulau surga. Kita, terutama mahasiswa yang menempuh studi di luar Papua, mari kita belajar dengan baik, mari kita belajar, kita curi, bahasanya curi, kita ambil semua ilmu yang berguna untuk tanah Papua, kita kembali ke Papua dan kita bangun Papua itu sama-sama. Bukan hanya mahasiswa, pelajar, masyarakat, kita sama-sama, masyarakat itu perlu dibina untuk membangun Papua. Fungsinya kita sebagai pelajar, kita bangun Papua, didukung dengan orang pemerintahan Papua. Kami mohon dukungan itu, supaya kami mahasiswa dan masyarakat itu bisa berkembang dengan baik. Kita sama-sama bangun Papua, karena Papua membutuhkan orang-orang yang memiliki SDM baik, seperti kita yang sudah sampai keluar ini. Gitu. Baik, yang artinya bahwa adik-adik yang sedang belajarlah dengan baik. Gitu. Belajarlah dengan baik. Yang kuliah dengan baik, serap ilmu sebanyak-banyaknya. Yang bekerja, jadilah berkat di teladan di tempatnya orang, supaya orang lihat, wah, orang Papua orang yang hebat. Kita buktikan kalau omongan orang itu benar, bahwa orang Papua itu orang yang hebat. Orang yang pintar, cerdas ya. Kita yang duluan lihat matahari, kita pun yang akan diberkati oleh matahari itu. Baik. Itu pesan yang sangat luar biasa ya kepada adik-adik. Dan juga masyarakat Papua, kawan-kawan di sini yang menempuh pendidikan, belajar yang lebih fokus, konsentrasi, karena membangun Papua sebagai pulau surga itu memerlukan orang-orang yang luar biasa. Dan disinilah kita belajar bersama-sama. Baik, terima kasih Yohan atas waktunya. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Amin. Menjadi mahasiswa dan bisa pulang kembali membangun Papua. Pastinya. KRI gitu ya. Terima kasih dan demikian tadi pemirsa Bali TV, wawancara saya dengan De Yohan, Ketua IMAPA Bali, yang sudah menceritakan bagaimana kondisi masyarakat Papua yang ada di Bali, dan tentu harapannya kita bersama-sama bisa berkontribusi positif buat Bali, berkontribusi buat NKRI, dan membangun daerah masing-masing untuk kehidupan lagi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian saya tutup Bali Post Talk ini dengan Parma Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.